Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya dimanapun kalian menonton video ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang menurut saya pribadi ini termasuk materi yang seru, tapi juga agak berat ya, yaitu ilmu kalam. Nah, ini merupakan tugas mata kuliah saya sebenarnya, tapi saya coba kemas supaya enak didengar, tidak kaku, dan mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian bisa paham garis besarnya. Jadi, ada 4 poin besar yang akan saya bahas. Yang pertama, kita akan ngomongin dulu apa sih sebenarnya ilmu kalam itu, baik dari segi bahasa maupun istilah. Kedua, kita akan masuk ke peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan kenapa sih peristiwa itu sampai memicu yang namanya Perang Siffin di zaman Ali bin Abi Thalib. Ketiga, kita akan kenalan dengan 2 paham besar dalam ilmu kalam, yaitu Qadariyah dan Jabariyah, lengkap dengan ayat-ayat yang menjadi landasan mereka. Dan yang terakhir, kita akan coba bedah persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Karena ketiga ini sering banget bikin orang bingung, dikira sama padahal berbeda. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke sesi pertama. Nah, sebelum masuk ke sejarah dan perdebatan-perdebatan teologisnya, kita harus paham dulu nih, sebenarnya ilmu kalam itu apa sih? Soalnya kalau kita tidak paham definisinya dari awal, nanti pas masuk ke pembahasan Qadariyah dan Jabariyah, kita bisa bingung loh. Ini lo ngapain sih? Kok jadi ngomongin perang segala? Nah, kita bahas dulu dari segi bahasa. Kata kalam itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari akar kata yang berarti berbicara atau perkataan. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, kalam itu artinya ucapan atau pembicaraan. Nah, kenapa ilmu kalam dinamakan ilmu kalam? Ada beberapa pendapat soal ini, tapi yang paling sering disebutkan yaitu yang pertama, ilmu ini disebut ilmu kalam karena salah satu pembahasan paling besar dan paling ramai diperdebatkan di kalangan ulama dulu itu adalah soal kalam Allah atau firman Allah, yaitu Al-Quran. Pertanyaannya waktu itu, apakah Al-Quran sebagai kalam Allah itu sifatnya qadim? Artinya sudah ada sejak dulu bersama dengan zat Allah, atau dia itu makhluk, sesuatu yang diciptakan. Nah, perdebatan inilah yang sampai-sampai bikin ilmu ini dinamai ilmu kalam. Karena memang inti pembahasannya atau perdebatannya soal kalam itu sendiri. Alasan yang kedua, kenapa disebut ilmu kalam itu karena metode yang dipakai oleh para ulama dalam membahas akidah ini banyak menggunakan kemampuan berbicara, berdebat, beradu argumentasi secara logis. Jadi mirip-mirip dengan ilmu logika atau ilmu mantik, tapi diterapkan untuk membahas masalah-masalah keyakinan seperti soal sifat Allah, qada dan qadar, sampai status orang yang berbuat dosa. Jadi karena banyak unsur diskusi, debat, dan argumen verbal, makanya dinamakan ilmu kalam. Sekarang kita masuk ke pengertian secara harfiah. Kalau secara istilah, ilmu kalam itu bisa kita definisikan sebagai ilmu yang membahas tentang akidah atau keyakinan dalam Islam. Dengan menggunakan dalil-dalil yang bersifat rasional atau argumentasi logika, tapi tetap berlandaskan pada dalil-dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi gampangnya begini, ilmu kalam itu adalah usaha untuk mempertahankan, menjelaskan, dan membela akidah Islam menggunakan akal pikiran tapi tetap dalam koridor wahyu.
Makanya ilmu kalam ini juga sering disebut dengan nama lain. Ada yang menyebutnya ilmu tauhid karena memang inti pembahasannya soal keesaan Allah. Ada juga yang menyebutnya ilmu aqaid yang artinya ilmu tentang keyakinan-keyakinan dasar. Dan dalam konteks perbandingan dengan tradisi ilmu barat, ilmu kalam ini sering disebut atau dinamakan dengan apa yang disebut teologi Islam, karena memang fungsinya mirip, yaitu membahas Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan secara sistematis dan argumentatif. Jadi kalau saya simpulkan, ilmu kalam itu adalah ilmu yang lahir dari kebutuhan umat Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akidah, baik yang muncul dari dalam umat Islam itu sendiri, maupun yang muncul karena bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran luar seperti filsafat Yunani menggunakan pendekatan logika dan dialektika, tapi tetap berpijak pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Nah, yang menarik nih, kemunculan ilmu kalam ini sebenarnya tidak lahir dari ruang kosong. Dia lahir dari konflik politik yang sangat nyata di dalam sejarah Islam. Dan ini yang akan kita bahas di bagian berikutnya, yaitu soal terbunuhnya Utsman bin Affan. Oke, ini bagian yang menurut saya paling penting untuk dipahami, karena banyak orang yang belajar ilmu kalam itu langsung loncat ke pembahasan Qadariyah Jabariyah, tapi tidak mengerti akar sejarahnya. Padahal perpecahan teologis dalam Islam itu kalau kita telusuri sumbernya ya dari konflik politik ini. Jadi simak baik-baik ya bagian ini. Utsman bin Affan itu khalifah ketiga dalam sejarah Islam setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau memerintah cukup lama, sekitar 12 tahun. Nah, di masa pemerintahan beliau ini, wilayah kekuasaan Islam itu semakin luas, ekonomi semakin berkembang. Tapi di sisi lain muncul juga bibit-bibit ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Apa sih yang sebenarnya bikin masyarakat itu tidak puas? Salah satu alasan yang paling sering disebut sejarawan itu adalah kebijakan Utsman dalam mengangkat pejabat-pejabat daerah, terutama gubernur. Utsman ini kan berasal dari keluarga besar Bani Umayyah dan beliau dianggap terlalu banyak mengangkat kerabat dan keluarganya sendiri untuk menduduki posisi-posisi penting, semacam gubernur di wilayah-wilayah strategis. Misalnya saja, Marwan bin Hakam yang masih kerabat dekat beliau, diberi posisi yang cukup berpengaruh di pusat pemerintahan. Ada juga Walid bin Uqbah yang diangkat sebagai gubernur Kufah, padahal track recordnya ini dipertanyakan oleh sebagian sahabat. Ditambah lagi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad diangkat sebagai gubernur di Mesir. Nah, pengangkatan-pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan, terutama dari kalangan sahabat senior dan masyarakat di provinsi-provinsi seperti Kufah, Basrah, dan Mesir. Mereka merasa kok kebijakan Utsman ini terlalu condong ke keluarganya sendiri. Ini kesannya kayak nepotisme. Padahal di sisi lain kita juga harus adil. Banyak sejarawan yang bilang sebenarnya orang-orang yang diangkat itu juga punya kapasitas. Tapi ya persepsi publik waktu itu sudah terbentuk negatif. Selain soal pengangkatan pejabat, ada juga isu soal kebijakan ekonomi dan pembagian harta yang dianggap kurang transparan oleh sebagian kalangan. Ini ditambah lagi dengan adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu. Nah, dalam catatan sejarah, ada tokoh yang sering disebut sebagai provokator besar dalam fitnah ini. Namanya adalah Abdullah bin Saba. Dia ini menyusup ke berbagai daerah, menghasut masyarakat, menyebarkan isu-isu yang membuat kebencian terhadap Utsman semakin membesar. Memang soal sejarah Abdullah bin Saba ini ada yang memperdebatkan keasliannya, tapi mayoritas
riwayat klasik menyebut perannya cukup signifikan dalam memanaskan situasi. Akumulasi dari semua kekecewaan ini akhirnya meletus dalam bentuk demonstrasi besar. Orang-orang dari Kufah, Basrah, dan Mesir berdatangan ke Madinah. Awalnya untuk menyampaikan keluhan dan menuntut Utsman mencabut beberapa kebijakannya. Utsman sendiri sebenarnya sempat berusaha berdialog dan bahkan menyetujui beberapa permintaan mereka. Tapi sayangnya, situasi sudah terlalu panas dan kelompok yang lebih radikal mulai mengambil alih pergerakan ini. Singkat cerita, rumah Utsman akhirnya dikepung oleh para pemberontak dan tokoh yang dikenal cukup vokal dalam pengepungan ini diantaranya adalah Malik al-Ashtar dari Kufah. Pengepungan ini berlangsung cukup lama, bahkan sampai memutus pasokan air ke rumah Utsman. Dan pada akhirnya di tahun 35 Hijriah atau sekitar tahun 656 Masehi, para pemberontak berhasil masuk ke rumah Utsman dan beliau dibunuh dalam kondisi yang sangat tragis. Beliau dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Ini peristiwa yang betul-betul mengguncang dunia Islam waktu itu. Karena Utsman adalah khalifah sekaligus sahabat dekat Nabi dan seorang yang dikenal sangat dermawan serta berjasa besar termasuk dalam pembukuan Al-Quran. Nah, setelah Utsman wafat, kekosongan kekuasaan ini akhirnya diisi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi proses pengangkatan Ali ini juga tidak mulus karena situasi politik sudah sangat kacau. Pasca pembunuhan Utsman, Ali sendiri sebenarnya agak ragu untuk menerima jabatan khalifah dalam situasi yang masih sangat genting ini. Tapi akhirnya beliau menerima karena didesak oleh masyarakat Madinah. Begitu Ali menjadi khalifah, muncul tuntutan dari berbagai pihak, terutama dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Syam atau Suriah dan masih kerabat dekat Utsman. Muawiyah menuntut agar Ali segera mengusut dan menghukum para pembunuh Utsman sesuai dengan prinsip Qisas. Muawiyah menganggap Ali terlalu lambat atau bahkan sengaja membiarkan dalam menindak para pembunuh tersebut. Padahal posisi Ali sendiri waktu itu cukup sulit karena situasi politik belum stabil. Dan kalau langsung mengeksekusi Qisas tanpa proses yang jelas bisa memicu kekacauan yang lebih besar. Selain konflik dengan Muawiyah, Ali juga sempat berhadapan dengan kelompok lain yaitu Aisyah yang merupakan istri Nabi bersama dengan dua sahabat senior, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Mereka juga menuntut hal yang sama, yaitu penegakan Qisas atas pembunuhan Utsman. Konflik ini akhirnya memuncak dalam sebuah perang yang dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta. Karena waktu itu Aisyah memimpin pasukannya sambil menaiki unta. Perang ini terjadi di Basrah dan dimenangkan oleh pihak Ali, meskipun dengan korban yang cukup banyak dari kedua pihak. Nah, setelah Perang Jamal selesai, konflik antara Ali dan Muawiyah belum juga selesai. Muawiyah tetap menolak mengakui kekhalifahan Ali secara penuh dan tetap menuntut Qisas. Negosiasi pun dilakukan, tapi tidak ketemu titik temunya. Akhirnya kedua kubu ini bertemu di sebuah tempat bernama Siffin yang terletak di tepi sungai Efrat di wilayah yang sekarang masuk Suriah, dan terjadilah yang kita kenal dengan Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Perang Siffin ini berlangsung cukup lama dan berlarut-larut. Bahkan sempat terjadi gencatan-gencatan kecil di tengah jalan. Pada titik tertentu, pasukan Ali sebenarnya sudah hampir memenangkan pertempuran, tapi disinilah momen krusialnya.
Pihak Muawiyah atas saran dari penasehatnya yang bernama Amr bin As mengangkat lembaran-lembaran Al-Quran di ujung tombak mereka sebagai simbol seruan untuk berdamai dan menyelesaikan konflik ini bukan melalui pedang, tapi melalui hukum Al-Quran. Strategi ini berhasil membuat sebagian pasukan Ali ragu untuk melanjutkan pertempuran, sehingga akhirnya disepakati untuk melakukan tahkim atau arbitrase sebagai jalan damai. Nah, proses tahkim ini diwakili oleh dua orang dari pihak Ali, ada Abu Musa al-Asy'ari, dan dari pihak Muawiyah ada Amr bin As. Tapi hasil dari tahkim ini ternyata dianggap merugikan pihak Ali. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Amr bin As berhasil memanfaatkan situasi sehingga hasil akhirnya justru menguntungkan posisi Muawiyah. Meskipun secara prinsip Ali tetaplah khalifah yang sah. Nah, ini yang penting banget nih. Dari hasil tahkim yang dianggap kontroversial inilah muncul sebuah kelompok baru dari kalangan pasukan Ali sendiri. Mereka ini kecewa berat dengan keputusan untuk berdamai lewat arbitrase, karena menurut mereka masalah ini seharusnya diselesaikan dengan hukum Allah secara langsung, bukan melalui negosiasi manusia. Kelompok yang kecewa ini akhirnya memisahkan diri dari Ali, dan mereka inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai kelompok Khawarij, yang artinya orang-orang yang keluar atau memisahkan diri. Slogan mereka yang terkenal itu adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah, la hukma illa lillah. Di sisi lain, ada juga kelompok yang tetap loyal dan bahkan makin mengkultuskan kepemimpinan Ali beserta keturunannya. Kelompok inilah yang nantinya berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai kelompok Syiah. Nah, kenapa semua cerita politik ini penting untuk ilmu kalam? Karena dari perpecahan inilah muncul pertanyaan-pertanyaan teologis yang sangat mendasar. Misalnya, orang yang membunuh Utsman itu apakah dia kafir atau masih mukmin meskipun berbuat dosa besar? Orang yang ikut perang Jamal dan Siffin lalu gugur, statusnya bagaimana? Apakah perbuatan manusia itu sepenuhnya kehendak dirinya sendiri atau sudah ditentukan oleh Allah dari awal? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang akhirnya melahirkan berbagai aliran dalam ilmu kalam, termasuk dua paham besar yang akan kita bahas berikutnya, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang menurut saya cukup menantang, tapi seru, yaitu dua paham besar dalam ilmu kalam soal perbuatan manusia, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Dua paham ini sebenarnya saling berlawanan secara ekstrim, jadi kita bahas satu-satu dulu ya, baru nanti kita bandingkan keduanya. Kita mulai dari Qadariyah. Nama Qadariyah ini diambil dari kata Qadaro, yang artinya berkuasa atau mampu. Jadi, inti dari paham Qadariyah ini adalah mereka percaya bahwa manusia itu punya kekuatan dan kebebasan penuh dalam menentukan perbuatan mereka sendiri. Manusia, menurut paham ini, punya kemampuan untuk berbuat baik atau berbuat buruk berdasarkan kehendak dan usahanya mereka sendiri, tanpa campur tangan paksaan dari Allah. Jadi, kalau ada orang yang berbuat dosa, itu murni karena pilihan mereka sendiri, bukan karena sudah ditakdirkan sedemikian rupa oleh Allah. Tokoh-tokoh yang sering dikaitkan dengan paham Qadariyah ini diantaranya Ma'bad al-Juhani dan Khailan al-Dimashqi. Paham ini muncul kira-kira di akhir abad pertama Hijriah dan banyak dikaitkan dengan perkembangan pemikiran kelompok Mu'tazilah. Meskipun secara historis, Qadariyah dan Mu'tazilah ini sebenarnya dua hal yang agak berbeda, tapi mempunyai kemiripan pandangan soal kebebasan berbuat manusia.
Nah, kelompok Qadariyah ini menggunakan beberapa ayat Al-Quran sebagai landasan argumen mereka. Salah satu yang sering dikutip itu yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 yang intinya menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh kelompok Qadariyah sebagai bukti bahwa perubahan nasib manusia itu tergantung dari usaha manusia itu sendiri, bukan murni ketentuan dari Allah tanpa keterlibatan usaha manusia. Ayat lain yang juga sering dijadikan rujukan itu adalah surat Al-Kahfi ayat 29. Kurang lebih artinya barang siapa yang beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang ingin kafir maka biarlah dia kafir. Ayat ini dipahami oleh kelompok Qadariyah sebagai penegasan bahwa keimanan dan kekafiran itu adalah pilihan bebas manusia. Allah hanya memberi opsi, tapi keputusan akhirnya tetap di tangan manusia. Selain itu, ada juga yang merujuk pada surat Fussilat, yang isinya semacam seruan Allah kepada manusia. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena Allah Maha melihat segala sesuatu yang kalian perbuat. Bagi Qadariyah, ayat-ayat semacam ini menunjukkan bahwa manusia memang diberi keleluasaan untuk bertindak sesuai kehendaknya, dan nanti dia akan diminta pertanggungjawaban atas pilihannya sendiri. Logikanya begini, kalau manusia tidak punya kebebasan untuk berbuat, kenapa Allah masih memerintahkan untuk taat dan melarang untuk berbuat dosa? Kalau semuanya sudah ditentukan, buat apa ada perintah dan larangan? Oke, sekarang kita pindah ke paham yang berlawanan, yaitu Jabariyah. Nama Jabariyah ini diambil dari kata Jabaro, yang artinya memaksa. Jadi kebalikan total dari Qadariyah. Paham Jabariyah ini berpandangan bahwa manusia itu sama sekali tidak punya kebebasan dalam berbuat. Semua perbuatan manusia, baik itu baik maupun buruk, sudah ditentukan sepenuhnya oleh Allah. Manusia hanya menjalankan apa yang sudah digariskan, tanpa punya kuasa untuk memilih jalan yang lain. Konsep ini kalau dalam bahasa filsafat sering disebut dengan istilah fatalisme atau predestinasi. Tokoh yang paling identik dengan paham Jabariyah ini adalah Jahm bin Safwan. Makanya paham ekstrim dari Jabariyah ini kadang juga disebut dengan istilah Jahmiyah. Ada juga tokoh lain yang nama Ja'ad bin Dirham yang juga dikenal mengembangkan pemikiran serupa. Nah, kelompok Jabariyah ini juga punya rujukan ayat sendiri untuk memperkuat argumen mereka. Salah satunya yaitu surat As-Saffat ayat 96 yang isinya menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan manusia beserta apa yang manusia perbuat. Ayat ini ditafsirkan secara harfiah oleh Jabariyah bahwa kalau perbuatan manusia itu juga diciptakan oleh Allah, berarti manusia sebenarnya tidak punya andil apa-apa dalam perbuatannya sendiri. Semua murni ciptaan dan kehendak Allah. Ayat lain yang sering dijadikan dasar itu surat Al-Anfal ayat 17. Yang konteksnya berbicara soal peristiwa Perang Badar, di mana disebutkan bahwa bukan sebenarnya para sahabat yang membunuh musuh-musuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka. Ayat ini dipakai Jabariyah untuk menunjukkan bahwa walaupun secara lahiriah manusia yang melakukan tindakan, tapi hakikatnya semua itu adalah kehendak Allah dan perbuatan Allah sepenuhnya. Selain itu, ada juga rujukan dari surat Al-Insan ayat 30 yang menyebutkan bahwa manusia tidak akan mampu menghendaki sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Bagi Jabariyah, ini adalah bukti telak bahwa kehendak manusia itu sendiri sepenuhnya tunduk dan bergantung kepada kehendak Allah.
Jadi, tidak ada yang namanya kebebasan murni pada diri manusia. Nah, kalau kita coba bandingkan dua paham ini, kelihatan banget perbedaannya cukup ekstrim ya. Qadariyah itu menekankan kebebasan dan tanggung jawab penuh manusia atas perbuatannya. Sementara Jabariyah menekankan kemahakuasaan Allah secara mutlak sampai-sampai manusia dianggap tidak punya peran apa-apa. Ibarat wayang yang digerakkan oleh dalannya. Dan ini yang menarik, dua paham yang ekstrim ini sama-sama dianggap bermasalah oleh mayoritas ulama karena masing-masing punya konsekuensi logis yang berat. Kalau kita ambil paham Qadariyah secara mentah-mentah, nanti seolah-olah Allah kehilangan kuasa atas ciptaannya sendiri. Tapi kalau kita ambil Jabariyah secara mentah-mentah, nanti jadi aneh juga karena kalau manusia memang gak punya kebebasan sama sekali, lalu kenapa manusia itu masih dihukum atau diberi pahala atas perbuatannya? Bukankah itu jadi tidak adil? Nah, dari ketegangan antara dua kutub ekstrim ini, muncul paham-paham penengah dalam ilmu kalam, seperti yang dikembangkan oleh aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mencoba mencari jalan tengah antara kebebasan manusia dan kekuasaan Allah secara mutlak. Tapi itu mungkin kita bahas lebih dalam di video lain ya, karena kalau dibahas sekarang semuanya bisa-bisa kepanjangan ini video. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih. Bagian ini saya rasa penting banget karena banyak orang yang suka ketuker-tuker antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Padahal walaupun ketiganya sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan eksistensi manusia, cara pendekatannya itu beda jauh. Kita mulai dari persamaannya dulu. Jadi kalau kita lihat objek pembahasannya, ketiga ilmu ini sebenarnya sama-sama membahas tema besar yang serupa, yaitu soal Tuhan, soal manusia, dan soal alam semesta. Ilmu kalam membahas ketuhanan dari sisi akidah, tasawuf membahas ketuhanan dari sisi pengalaman spiritual dan kedekatan batin, dan filsafat membahas ketuhanan dari sisi perenungan rasional tentang hakikat wujud. Tapi tujuan akhirnya kurang lebih sama, yaitu mencari kebebasan, mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa Tuhan, apa hakikat manusia, dan bagaimana hubungan keduanya. Selain itu, ketiganya juga sama-sama menggunakan akal sebagai salah satu alat untuk berpikir, meskipun porsi dan posisinya berbeda-beda, yang nanti kita bahas di bagian perbedaan. Nah, sekarang perbedaannya, ini yang lebih penting untuk dipahami. Ilmu kalam itu seperti yang sudah kita bahas di awal, fokusnya yaitu membela dan mempertahankan akidah Islam menggunakan metode argumentasi logis, tapi tetap berpijak pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama kebenaran. Jadi posisi akal dan dalam ilmu kalam itu sifatnya melayani wahyu. Akal dipakai untuk menjelaskan dan memperkuat keyakinan yang sudah ada, bukan untuk mencari kebenaran dari nol tanpa batasan. Makanya kalau ada kesimpulan akal yang bertentangan dengan teks wahyu dalam ilmu kalam, wahyu tetap jadi rujukan utama yang tidak bisa dikalahkan oleh logika semata. Berbeda dengan filsafat. Filsafat menggunakan akal secara bebas dan mandiri, tanpa harus terikat dengan dogma agama tertentu. Filsuf itu mencari kebenaran murni lewat proses berpikir, perenungan, logika, dan argumentasi rasional tanpa menjadikan teks suci sebagai titik awal atau batasan mutlak. Jadi kalau ilmu kalam itu berpikir dalam rangka membela keyakinan, filsafat itu lebih ke berpikir untuk mencari kebenaran apapun hasilnya, walaupun bertentangan dengan keyakinan yang sudah mapan. Makanya filsafat sifatnya lebih universal.
tidak terbatas pada satu agama atau tradisi tertentu. Sementara ilmu kalam itu sudah pasti berangkat dan berakhir dalam koridor akidah Islam. Nah, sekarang tasawuf. Tasawuf ini pendekatannya beda lagi. Tasawuf tidak terlalu mengandalkan argumentasi logika seperti ilmu kalam dan juga tidak murni rasional seperti filsafat. Tasawuf ini lebih menekankan pada pengalaman batin, rasa, intuisi spiritual yang dalam istilah Arabnya disebut zauq. Tujuan utama tasawuf ini bukan untuk membuktikan kebenaran akidah secara argumentatif, tapi untuk mencapai kedekatan langsung dengan Allah melalui latihan-latihan spiritual yang disebut riyadhah, penyucian jiwa, sampai akhirnya seseorang bisa mencapai yang disebut ma'rifat, yaitu pengenalan langsung dan mendalam terhadap Allah, bukan sekadar pengetahuan konseptual, tapi semacam pengalaman batin yang bisa dirasakan langsung. Jadi kalau kita coba simpulkan dengan cara yang lebih sederhana, ilmu kalam itu mendekati Tuhan dengan argumen dan logika yang tetap berpijak pada wahyu. Filsafat mendekati Tuhan dan hakikat wujud lewat akal murni yang bebas dari ikatan dogma. Sementara tasawuf mendekati Tuhan lewat rasa, pengalaman spiritual, dan penyucian hati. Ketiganya sama-sama berangkat dari keinginan manusia untuk memahami kebenaran tentang Tuhan dari kehidupan, tapi jalan yang mereka tempuh itu benar-benar berbeda. Menariknya, dalam sejarah Islam, ketiga ilmu ini sering juga saling bersinggungan, bahkan kadang saling kritik satu sama lain. Misalnya, banyak ulama kalam yang mengkritik filsafat karena dianggap terlalu bebas dan bisa menyimpang dari akidah yang benar. Tapi di sisi lain, ada juga tokoh-tokoh yang justru menggabungkan ketiganya, mencoba mencari titik temu antara argumen rasional, kedalaman spiritual, dan kemurnian akidah. Jadi memang hubungan antara ketiga ilmu ini cukup dinamis dan kompleks sepanjang sejarah pemikiran Islam. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah ngobrolin soal apa itu ilmu kalam secara bahasa dan istilah. Terus kita juga sudah menyusuri sejarah panjang mulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan, konflik politik yang berujung pada Perang Siffin, sampai lahirnya kelompok Khawarij dan Syiah. Habis itu kita kenalan juga dengan dua paham besar, yaitu Qadariyah dan Jabariyah, beserta ayat-ayat yang menjadi landasan masing-masing. Dan terakhir kita coba bedah persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Saya pribadi belajar dari materi ini, ternyata perdebatan teologis dalam Islam itu tidak muncul tiba-tiba dari ruang kosong, tapi memang lahir dari pergumulan sejarah, politik, dan kondisi sosial yang sangat nyata. Jadi belajar ilmu kalam itu tidak bisa lepas dari belajar sejarah Islam itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.